Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siapa yang berani memutar rekaman ini? Pengawal, cepat hentikan benda bodoh ini. Pekik Luna mulai kelabakan mencari orang untuk menghentikan suaranya yang terdengar di speaker itu. Pengawal, apa kalian semua tuli? Cepat matikan benda bodoh ini, teriak Luna histeris sembari mengobrak-abrik sound system yang ada di tempat itu. Luna mempermalukan dirinya sendiri dengan sukses di depan orang-orang. Wanita itu mengamuk dan menggila seorang diri di tengah-tengah acara, hingga berteriak kesetanan di depan para tamu undangan. Sontak para tamu undangan pun berbisik, menggunjingkan ibu tiri dari Maura itu. Tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala dan penampilan berantakan Luna pun sukses menjadi tontonan semua orang. Kini tatapan sinis nan menusuk mulai menghujam ke arah Luna. Wanita itu hanya bisa menampakkan tawa bak wanita gila yang benar-benar kehilangan akal. Ini pasti ulah Rafael kan? Sinis Luna. Rafael, ini ulahmu kan? Pekik Luna tak peduli lagi dengan rekan bisnis dan pejabat yang menyaksikan. Media yang mendapat berita bagus langsung heboh merekam Luna dan menyebarkan video mengamuk ibu tiri Maura itu yang terekam jelas di kamera. Saka dan Rafael pun mulai menampakkan diri bersama dengan polisi yang menemani. Mereka sudah siap untuk menjemput Luna menuju jeruji besi. Kau sendiri yang mempermalukan dirimu sendiri. Lagi pula itu hanya suara. Tidak ada yang tahu kalau itu suaramu kan? Tapi kau malah menggila sendiri dan secara tidak langsung mengakui kalau suara di dalam rekaman itu adalah suaramu, ledek Rafael. Dulu, Saka dan Rafael yang dibuat tidak berkutik oleh Luna saat rumah mereka diterobos begitu saja. Namun kini semuanya telah berbalik. Sekarang Lunalah yang tidak berkutik di depan Rafael dan Saka. Sialan, aku tahu kau pasti merencanakan sesuatu, jatus Luna. Terima kasih banyak atas pujiannya, ledek Rafael dengan senyum mengejek pada Luna yang sudah menampakkan wajah garang. Luna menampakkan tawa lepas begitu polisi bersiap untuk memborgol dirinya. Wanita tidak waras itu mulai tertawa sendiri bak orang gila untuk menyambut kehancurannya. Kalau aku tidak bisa menguasai harta Priska, maka kau juga tidak boleh, ujar Luna. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan senjata api yang ia sembunyikan dan mengarahkannya pada Maura yang berdiri tak jauh darinya. Dor, satu peluru berhasil dilepaskan mengarah tepat pada Maura. Namun bukannya Maura yang terkapar karena peluru, justru benda kecil dari senjata api itu menembus tubuh Saka yang menjadi tameng untuk melindungi Maura. Maura terkejut bukan main saat melihat Saka yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dan jatuh ke pelukannya usai menerima tembakan dari senjata Luna. Aku sudah berjanji, aku akan menjagamu, bisik Saka tepat di telinga Maura dengan darah yang mulai mengucur deras keluar dari tubuhnya. Luna, ibu tiri dari Maura yang menjadi pelaku penembakan Saka, sudah dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia terancam mendekam di penjara untuk waktu yang cukup lama karena semua kejahatannya yang tidak bisa diungkapkan. Sementara itu, Saka telah dilarikan ke rumah sakit setelah terkena timah panas saat melindungi Maura. Laki-laki itu saat ini berada di ruang operasi untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya. Di luar ruang operasi, Maura menunggu dengan terisak. Riasan di wajahnya telah hilang akibat air mata yang tak henti-hentinya mengalir keluar sejak Saka terkena tembakan.
"Bu, kalau Mas Saka kenapa-napa bagaimana?" tanya gadis itu dengan gelisah. Sekelebat bayangan saat Faisal meninggal dulu membuat Maura takut kehilangan lagi laki-laki yang dia sayangi. Ya, Maura kini menyadari bahwa ia menyayangi Saka sebagai laki-laki dewasa, meskipun dia masih ragu karena yang gadis itu tahu Saka masih memiliki Bianca dan Maura tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. "Saka pasti baik-baik saja. Kamu ingat, dia juga pernah terluka parah sampai hilang ingatan. Tapi akhirnya dia juga berhasil selamat. Ibu yakin kali ini dia juga pasti akan selamat, Ra." Bu Rizal berusaha menenangkan Maura yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Pelukan hangat yang diberikan membuat Maura merasakan aman dan nyaman bersama wanita itu. Alisa, ibu Saka, juga tak kalah menyedihkan. Dia pernah kehilangan putra pertamanya, bahkan sampai dikira meninggal. Jadi kali ini dia kembali memohon pada Yang Maha Kuasa untuk memberi kekuatan pada putranya itu. Operasi yang dijalani Saka telah berjalan dengan lancar. Laki-laki tampan itu kini sudah berada di ruang perawatan setelah mendapat observasi dari dokter. Maura masuk ke ruangan Saka dengan tatapan nanar. Rasa bersalah telah menggerogoti hatinya saat melihat laki-laki tampan itu tersenyum ke arahnya. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Saka pada gadis yang dicintainya itu. "Aku gak apa-apa kok, kamu yang kenapa-napa sampai dioperasi gini," jawab Maura. Dia merasa sedikit lega karena Saka sudah terlihat semakin baik sekarang. Saka meminta Maura untuk mendekat padanya. Dia lalu mengusap wajah Maura dengan sisa tenaga yang dia miliki. Beruntung peluru itu tidak mengenai organ vital yang mungkin bisa membahayakan nyawanya. "Jangan sedih lagi, walaupun aku terkena luka tembak. Kamu mau nggak kalau jadi istriku?" tanya Saka. Tubuh Maura mematung, bulu matanya yang lentik bergerak-gerak seiring dengan kedipan mata yang sulit terkontrol. "Istri kamu?" tanya Maura mengulang pertanyaan Saka. Bukannya dia tuli, tapi ingin memastikan apa yang dia dengar bukan kesalahpahaman. Yang Maura tahu Saka masih memiliki Bianca sekarang. Tepat di saat yang sama, Bianca yang sedari tadi mengganggu pikiran Maura akhirnya muncul bersama Sky. "Iya, menjadi istriku. Kamu mau nggak kalau aku lamar kamu sepulang dari rumah sakit?" ulang Saka yang kini malah disaksikan Sky dan Bianca. Maura memundurkan tubuhnya. Dia tahu pertanyaannya itu pasti akan melukai hati dan perasaan Bianca saat ini. "Kalian lagi bicarakan apa nih? Serius banget kayaknya," tanya Bianca sembari meletakkan rantang berisi makanan di nakas. Wanita cantik itu lalu memperhatikan Maura dan tersenyum dengan tulus. "Jangan salah paham, kami tidak ada hubungan apa-apa kok," saut Maura yang merasa tidak enak hati. Sky yang mengerti apa yang terjadi, laki-laki yang penuh keisengan itu mendekati Maura dan berdiri di antara kakaknya dan gadis itu. "Gak ada hubungan apa-apa, tapi kemarin peluk-pelukan. Gak ada hubungan apa-apa, tapi Kak Saka sampai tertembak gara-gara kamu. Sepertinya ada yang aneh di sini," cibir Sky sembari bersedekap tangan. Maura melotot dan buru-buru berdiri untuk membuat Bianca tidak salah paham. "Kami beneran gak ada hubungan kok. Kebetulan aja, Mas Saka. Aku ingin melamar Maura. Menurut Kak Bia bagaimana?" tanya Saka memotong pembicaraan Maura. Maura memicingkan mata. Bisa-bisanya Saka mengatakan hal itu pada tunangannya sendiri. Sebenarnya apa yang laki-laki itu inginkan? "Ya, bagaimana ya?
Yang menjalani kan kalian berdua. Jangan tanya aku dong, Kak. Kalau aku, apapun yang buat kamu bahagia, pasti aku ikut bahagia, kata Bianca dengan lengkungan bibir yang sangat indah. Saka manggut-manggut dengan bangga. Sekarang tinggal menunggu bagaimana jawaban Maura saja. Kamu denger kan, Ra? Jadi gimana? Tanya Saka lagi. Kalau nggak mau sama Kak Saka, sama aku juga nggak apa-apa kok, Ra. Sky mengedipkan mata berkali-kali dengan genit.